Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Akbar, SPDI MPD, dengan NIM 211230063, merupakan peserta PPG dalam jabatan gelombang pertama LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Dengan ini ingin menampilkan video pembelajaran dengan judul Meneladani Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bil khair wa kaifa antum? Nabi khairin walhamdulillah. Tayyib, madza darsunal ana? Darsunal ana al-aqidah wal akhlaq. Baik, Nanda semuanya. Alhamdulillah kita dipertemukan sekarang. Sebelum kita belajar, Ustaz akan bertanya apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Aulia. Kemana? Oke, ya, kita doakan mudah-mudahan Aulia diberikan kesembuhan. Baik, sebelum kita masuk kepada pelajaran, saya pengen minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Siapa? Ya, Khalisa. Qoblana ta'ala menak wartaan wa hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilmana warzuqna fahmana wasi'a. Baik, anak-anak semuanya. Sebelumnya kita alhamdulillah sudah mempelajari tentang sifat-sifat Allah. Sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Baik, anak-anak semuanya. Coba Ananda perhatikan foto atau gambar di depan. Nampak? Di sini, coba nanti dari foto ini kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajaran dan bisa kita teladani dari foto ini tentang Asmaul Husna. Maha pengasih. Ada lagi yang apa? Maha memberi keamanan. Dari sini kita akan mempelajari tentang 16 Asmaul Husna yang Ustadz pengen setelah ini Ananda bisa mengambil pelajaran dari Asmaul Husna tersebut. Dari pelajaran kita tentang Asmaul Husna diharapkan Ananda semuanya bisa menganalisis Asmaul Husna yang 16. Bisa difahami? Bisa, Ustaz. Baik, sebelum kita memasuki kepada materi kita, saya ingin memperlihatkan kepada anak-anak tentang Asmaul Husna. Baik, silakan didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah telah memberikan kemudahan bagi kita untuk mengenalnya. Dan menurut para ulama, salah satu caranya adalah dengan kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah diterangkan di dalam kitab suci Al-Qur'an. Yang pertama terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 180. Para ulama menjelaskan maksud dari kata menghafalkannya adalah menjaganya, memahaminya, senantiasa menzikirkannya, menjadikannya doa, mengulang-ulang dalam membacanya,
dan berusaha berakhlak dengannya. Kemudian yang berikutnya, kita memiliki empati dan simpati yang tinggi kepada yang membutuhkan. Dan yang terakhir, yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita adalah mencintai Allah dan Rasul-Nya dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Hal ini menjadi sangat penting setelah kita memahami makna Al-Karim, Allah yang Maha Mulia, maka implementasi sikap ini mudah-mudahan bisa kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, Asmaul Husna yang kedua yang menjadi topik bahasan kita adalah Al-Mu'min. Makna Al-Mu'min adalah Allah yang Maha Pemberi rasa aman kepada semua makhluk, terutama kita manusia. Keamanan dan rasa aman yang diperoleh manusia merupakan bukti kasih sayang dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan memperoleh ketenangan hati jika selalu ingat dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Perasaan gelisah dan khawatir itu muncul akibat perbuatan dosa yang dilakukan manusia itu sendiri. Di samping itu, rasa takut juga bisa disebabkan oleh faktor dari luar, misalnya karena ancaman binatang buas, bencana alam, dan lain-lain. Allah adalah Al-Mu'min karena hanya atas kehendaknya keamanan dapat diraih, dan Dia adalah pemberi rasa aman baik di dunia maupun kelak di akhirat. Nah, selanjutnya, sikap dan sifat apa yang harus kita wujudkan setelah kita memahami makna Asmaul Husna Al-Mu'min? Yang pertama, hendaknya kita mampu memberikan rasa aman kepada siapapun, baik dari lisan kita ataupun dari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Yang kedua, hendaknya kita menunjukkan sikap optimis, tegar menghadapi berbagai cobaan, karena kita telah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ketenangan dan jaminan kepada setiap orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita berpartisipasi aktif menjaga keamanan lingkungan, baik di sekolah, di rumah, di masyarakat, dan dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, wujud pengamalan kita terhadap Al-Mu'min, terhadap Asmaul Husna, pemberi rasa aman. Terakhir, tidak kalah pentingnya adalah kita mentaati hal yang sederhana, mentaati rambu lalu lintas dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan diri sendiri dan orang lain saat berkendara di jalan umum. Hal ini kadang-kadang dianggap sepele, namun ini sebenarnya adalah wujud pengamalan kita terhadap Asmaul Husna Al-Mu'min. Selanjutnya, Asmaul Husna yang menjadi topik bahasan kita yang ketiga adalah Al-Wakil. Al-Wakil memiliki makna Allah yang Maha mencukupi dan Allah yang Maha menjamin. Al-Wakil dalam arti yang umum ditunjukkan oleh firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-An'am yang berbunyi, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dialah Allah pemelihara segala sesuatu. Maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rezeki dan urusan makanan seluruh makhluk ciptaannya. Allah juga telah mengelola segala urusan alam semesta berupa pengaturannya. Sementara Al-Wakil itu tadi makna Al-Wakil dalam makna yang umum, sedangkan Al-Wakil dalam makna yang lebih khusus ditunjukkan di dalam firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 81 yang berbunyi, wa tawakkal 'ala Allah wa kafaa billahi wakila. Dan bertawakkallah kepada Allah, cukuplah Allah yang menjadi pelindung. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa tidaklah sebaik-baik kita yang memberi kecukupan bagi orang yang berserah diri kepadanya, dan sebaik-baik penjaga bagi orang yang berlindung kepadanya. Kecukupan dan perlindungan jenis ini dikhususkan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertawakal. Bertawakal memiliki arti menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal merupakan ibadah yang paling penting, karena dari perilaku tersebut bermunculanlah amal-amal yang saleh lainnya. Karena manakala hati seseorang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dalam setiap urusannya,
telah benar keikhlasannya, telah kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah baik keislamannya, telah bertambah keyakinannya, dan semakin baik keadaan dirinya. Inilah sekilas makna al-wakil, Allah yang maha mencukupi dan Allah yang maha menjamin setiap makhluknya. Nah, sekarang apa implementasi sikap dan sifat yang harus kita amalkan setelah kita memahami makna Asmaul Husna al-Wakil ini? Yang pertama, hendaknya kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita memohon perlindungan serta kita memohon penjagaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, hendaknya kita menjaga diri agar tidak berbuat zalim atau berbuat jahat kepada manusia yang lainnya, kepada siapapun, kepada makhluk Allah yang lain. Hendaknya kita mengontrol diri, menjaga diri agar kita tidak menjadi orang yang jahat atau orang yang zalim. Yang ketiga, hendaknya kita memiliki kepedulian terhadap sesama saudara kita. Al-Matin. Al-Matin memiliki makna Allah yang maha kokoh, Allah yang sangat kuat. Adapun maknanya adalah zat yang memiliki kekuatan sempurna, yang kemampuan dan kuasanya mencapai puncak tertinggi. Tidak ada yang mengalahkannya. Siapapun, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit, tidak ada penggerak di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah adanya azab untuk orang-orang yang berbuat zalim ketika hidup di dunia. Ditegakkannya langit dan bumi dengan perintahnya serta penjagaannya atas keduanya, adanya pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua makhluknya, tempat manusia berlindung dan bermohon pertolongan. Bukti lain kekuatan Allah adalah Dia maha melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satu pun di dunia yang bergerak atau diam, turun atau naik, mulia atau hina, memberi atau menolak, selain atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang sikap apa yang harus kita implementasikan setelah kita memahami makna Asmaul Husna al-Wakil? Yang pertama, hendaknya kita memiliki tekad yang kuat dalam kebaikan dan kebenaran. Yang kedua, hanya dengan teguh istiqamah kita pada tali agama Allah, dan tidak ada satupun yang dapat membuat kita berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap pendirian kita. Yang ketiga, hendaknya kita selalu berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan hawa nafsu yang terdapat di dalam diri kita. Bermujahadah, bersungguh-sungguh mengontrol diri kita, sehingga seorang muslim tetap berada di jalan yang benar. Dan yang terakhir, hendaknya kita memiliki prinsip dan berpendirian yang kokoh untuk menebarkan rahmat kepada sesama kita, untuk menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Selanjutnya, yang kelima adalah Asmaul Husna al-Jami'. Al-Jami' memiliki makna Allah yang maha menghimpunkan atau penghimpun. Maknanya adalah Allah adalah zat yang menyatukan segala sesuatu dan tidak ada satupun yang dapat mencerai beraikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 9 yang berbunyi, Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Menurut Imam Ghazali, makna al-jami' adalah dialah Allah yang menghimpunkan yang sama maupun yang berbeda. Allah menghimpunkan yang sama antara lainnya, menghimpun manusia seluruhnya di permukaan bumi dan kelak di padang mahsyar. Dia menghimpun yang berbeda, seperti menghimpun semua langit, planet-planet, udara, bumi, samudra, binatang, tumbuh-tumbuhan, barang tambang yang beraneka macam, semuanya dengan bentuk, warna, rasa, sifat yang berbeda-beda. Dia menghimpunnya di bumi, kemudian menghimpun segalanya di alam raya. Sikap dan sifat apa yang harus kita implementasikan sebagai wujud pengamalan kita
terhadap asma Allah al-Jami. Yang pertama, hendaknya kita senantiasa menguatkan semangat persatuan agar kita tidak mudah dipecah belah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, hendaknya kita terus memupuk dan menumbuhkan sikap ukhuwah persaudaraan, baik itu ukhuwah Islamiyah sesama Islam, atau ukhuwah insaniyah sesama manusia, atau ukhuwah wataniyah sesebangsa setanah air, tanpa memandang ras, etnis, warna kulit, perbedaan bahasa, dan lain sebagainya. Sikap memelihara persaudaraan ini harus kita pupuk dan kita tumbuhkan dalam diri kita. Yang berikutnya adalah hendaknya kita memelihara sikap toleran, mengembangkan sikapkan agar kita bersungguh-sungguh berupaya untuk mempelajari, memperdalam, dan memahami Asmaul Husna. Yang pertama tentunya kita akan memperoleh keyakinan akan adanya rahmat, hidayah, taufik serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak semuanya, masih semangat? Kita takbir 3 kali. 1, 2, 3. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik anak-anak semuanya, sebelumnya Ustaz sudah bagikan kelompok masing-masing, kelompok diskusi. Sudah, Ketua? Sudah, Ustaz. Sudah. Baik, setelah ini silahkan Ustaz akan berikan tugas kepada masing-masing kelompok untuk mendiskusikan tentang Asmaul Husna yang sudah kita dengarkan tadi. Ya, jadi berdasarkan yang Ustaz sudah sampaikan kemarin, bahwa masing-masing akan mendiskusikan yang kemudian nanti masing-masing mendiskusikan, lalu setelah mendiskusikan nanti akan menyajikan. Kelompok masing-masing kelompok akan menyajikan apa hasil dari diskusi antuna semuanya. Baik semuanya, sekarang silahkan kelompok 1 untuk mendiskusikan Asmaul Husna yang pertama, dan kelompok 2 untuk mendiskusikan Asmaul Husna yang kedua, dan kelompok 3 untuk mendiskusikan Asmaul Husna yang ketiga. Begitu juga selanjutnya keempat dan kelima. Baik, silahkan dimulai. Kita bahasa dulu. Kita bahas dulu. Sudah aman. Ini mukmin. Upaya terwujudnya
Ananda semuanya sudah mendiskusikan tentang Asmaul Husna, maka tiba saatnya Ananda untuk mempresentasikan ataupun menyampaikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Agar terjadi keadilan dan tidak ada nepotisme, maka Ustadz akan menunjuk secara acak. Yang pertama yang tampil adalah kelompok 5. Yeay, Al-Jami' yang artinya yang mengumpulkan dan yang melimpul. Al-Jami' yang berarti mengumpulkan. Allah merupakan zat yang mengumpulkan semua makhluk pada hari kiamat. Menurut Imam Nabi, tujuan Allah mengumpulkan makhluk pada hari itu adalah membahas kebaikan dan keburukan yang dilakukan para makhluk. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Yang artinya, wahai Tuhan kami, Engkau yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Maka hendaklah kita meneladani nama Allah Al-Jami' dengan cara hiduplah secara berjamaah, menghimpun potensi positif diri, dan mendukung upaya terwujudnya persatuan umat Islam di dunia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti ini yang penampilan selanjutnya Ustadz harapkan ada yang aktif untuk bertanya kira-kira apa yang bisa ditanya, lalu kelompok tersebut bertanggung jawab untuk menjawab. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, begininya saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Yaitu Al-Mukmin. Al-Mukmin berarti pemberi damai. Oke, yang lain silakan mendengarkan. Allah merupakan zat yang satu-satunya memberi ketentraman dalam hati manusia. Pastinya setiap manusia akan berusaha mencari keamanan serta mencari ketenangan dalam hatinya. Sesungguhnya ketentraman itu hanya datang dari Allah, dan Allah merupakan tempat berlindung untuk para umatnya. Salah satu rasa aman yang diberikan Allah kepada hambanya adalah rasa aman dari derita dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 23 yang begini: Bismillahirrahmanirrahim. Wallahulladzi la ilaha illa al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahu amma yusyrikun. Yang artinya, dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia adalah Maharaja, Maha Suci, yang Maha Damai, yang Maha mengaruniakan keamanan, Maha mengawasi, yang Maha besar, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka
dipersekutukan. Contohnya, ketika seorang hamba sedang bersedih, cara Allah menenangkan hati hambanya dengan cara membuatnya mengantuk dan tertidur sehingga beban dalam pikirannya hilang dan kemudian ia berpikir untuk menenangkan hatinya. Cara kita meneladani sifat ini yaitu jadilah orang yang dapat dipercaya, menunjukkan sikap yang ramah, menciptakan hubungan keluarga, mengembangkan pemikiran yang positif. Baik, ada yang bertanya? Tidak ada, berarti alhamdulillah. Terima kasih kepada Yuzaki. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan kesesuaian dalam kalimat. Al-Wakil. Al-Wakil artinya yang maha mewakili. Dia yang paling tepat untuk mewakili dan menangani segenap urusan makhluk hidup. Selayaknya Allah menjadi tempat bergantung bagi para makhluknya. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang artinya mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Dalam bertawakal kepada Allah, manusia masih tetap harus dituntut untuk melakukan sesuatu sesuai kemampuannya, tidak hanya menyerahkan begitu saja kepada Allah. Maka, kita bisa meneladani Asmaul Husna Al-Wakil dengan cara yang pertama, berserah diri kepada Allah, berterima kasih kepadanya, jangan berhenti berdoa dan bekerja, menjadi orang yang dapat dipercaya, dan menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Hanya ini yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you my sister. 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 Baik, selanjutnya yang akan ditampilkan atau dipresentasikan oleh kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 4 yang berjudul Al-Matin, yang artinya yang mampu Al-Matin yaitu tiada satupun yang dapat menerangkan dan memahaminya. Imam Khattabi memaknai Al-Matin sebagai zat yang maha kuat yang kekuatannya tidak dapat terbendung, tindakan-tindakannya tidak terhalangi dan tidak pernah merasa lemah. Allah berfirman dalam surah At-Tur ayat 58, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya, sungguh Allah adalah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Maka dari itu, kita sebagai hambanya hendaknya sekurang-kurangnya kita teguh dalam memegang prinsip kebenaran, tidak mudah tergoda dengan yang batil, serta memiliki kepercayaan dalam jiwa. Dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang terakhir kita persilahkan kepada kelompok 5 untuk menyajikan hasil kelompok 1 ya, maaf. Kelompok 1 untuk menyajikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Salsabila, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Asmaul Husna Al-Karim.
Asmaul Husna Al-Karim artinya Allah yang maha mulia. Baik mulia dengan kebaikannya yang tidak terbatas maupun mulia dengan pemberian yang Dia beri tanpa diminta. Sebagaimana yang terdapat pada potongan surat Al-Mu'minun ayat ke-116 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haq la ilaha illahu rabbul arsyil karim. Yang artinya maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya tidak ada Tuhan selain Dia, pemilik arsy yang mulia. Kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menebar kebaikan, menjaga harga diri, menghormati sesama, dan hikmah kita mempelajari Asmaul Husna Al-Karim adalah mendapatkan pahala atau ganjaran dari Allah, menanamkan sifat kemuliaan sesama, dan mengingat Allah. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mendengarkan hasil presentasi dari diskusi masing-masing kelompok. Kita berikan aplaus untuk semuanya. Yakin bahwasanya Ananda semuanya adalah orang yang cerdas. Dan selanjutnya, ya, seperti yang kita dengarkan tadi, baik itu berupa penjelasan maupun presentasi yang sudah disajikan oleh masing-masing kelompok, itu bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dari segi sosial, terutama dari segi ibadah kita kepada Allah. Karena inilah yang harus kita perhatikan. Karena kebanyakan manusia masih banyak yang lalai dalam menjalankan amanahnya sebagai hamba. Sehingganya dia lupa dengan Tuhannya dan berefek kepada kehidupan dia sehari-hari. Sehingganya inilah yang harus kita ambil pelajaran. Bisa dipahami Ananda semuanya? Bisa. Baik Ananda semuanya. Selanjutnya nanti Ananda untuk mengerjakan mengerjakan tugas yang Ustadz berikan, yang nanti akan dibagikan masing-masing kelompok oleh ketua kelasnya. Jadi silakan Anda kerjakan tugas itu nanti di asrama. Nanti Ustadz akan minta tugasnya di pertemuan selanjutnya. Bisa dipahami semuanya? Iya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada ujung pembelajaran tentang akidah akhlak. Maka dengan ini kita berharap dengan belajar kita akidah akhlak akan menguatkan akidah kita dan akan memperkokoh dan membaguskan akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari, terutama kehidupan kita terutama ibadah kita kepada Allah. Baik anak-anak semuanya, karena kita sudah berada di akhir pelajaran, kita akhiri dengan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita berharap semoga kita sehat selalu. Amin. Alhamdulillah, kita akhiri dengan Ustadz akan bacakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.